Oh, oke. Selamat pagi semuanya. Aku lihat udah berapa orang yang masuk. Satu, ya, ada beberapa orang yang belum. Sambil menunggu teman-temannya masuk, yang lain aku mau liatin lagi itu tugas yang teman-teman bikin kemarin. Hmm, Akmal sama Peter itu teman-teman masih nomor 5 itu belum dikelarin. Aku udah cek itu kalau untuk Akmal, oh udah diperbaiki ya. Cek, belum. Nomor 5. Akmal udah gabung? Sudah, Kak. Ah ya, itu kamu yang tugas kemarin itu dev-nya jangan ditaruh di dalam dev lagi. Dev pasang diskon itu jangan taruh di dalam dev banyak 5. Tapi dia di luar. Jadi kamu pindahin dia sejajar sama fungsi yang di atasnya gitu. Akmal. Peter, Oke. ya, Peter itu kamu tambah bikin fungsi satu lagi buat eh menyalin fungsi dari banyak 5 untuk ngeceknya. Dan itu aku udah ngirimin codingan kayak apa, dev pasang diskon. Nah, itu untuk kemarin. Oke, udah berapa orang? Hmm, Satu orang lagi. Oh, Gavrila belum masuk. Oke, aku mulai. Hari ini kita bakal belajar itu tentang modul random dan time. Nah, kemarin kan aku udah bagiin materi ini ke teman-teman. Aku harap itu setidaknya dibaca aja dulu. Apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Nah, sebelum masuk ke materi, kita bakal diskusi dulu gitu. Membahas kira-kira apa yang mau kita pelajari dan contoh soalnya kayak gimana. Nah, di sini katanya pelanggan menanyakan kita untuk membuat paket software itu distribusi partisipan acak. Nah, di sini ada kata kuncinya. Misalnya di sini diminta itu acak pada lomba dan menjaga waktu otomatis dan waktu. Berarti di sini ada acak dan waktu. Nah, kira-kira kalau di Python untuk acak dan waktu ini pakai apa gitu. Kan itu. Nah, kalau kita lihat contoh, di sini kalau ada output, kita lihat output program, itu ada undian tim polo Kayak sebagai hasil, program harus mencetak pasangan nomor acak untuk eh, tim mana lawan tim mana, kan gitu. Nah, ini akan muncul itu secara acak, teman-teman. Dia tuh nggak diatur, oh, maksudnya tim satu harus lawan tim dua. Tapi itu hanya diacak aja. Pas diklik, ya bisa jadi tim 7 akan lawan tim satu, atau pas diklik lagi jadi tim 5 lawan tim satu. Nah, memunculkan hal ini itu secara random atau secara acak. Nah, yang mau kita pelajari hari ini itu di Python gimana sih bikin atau menampilkan bilangan yang acak. Oke. Nah, kalau secara logikanya dari soal yang di mana dia menampilkan tim mana lawan tim mana gitu. Berdasarkan berapa sih tim yang berpartisipasi.
Nah, kalau secara logika itu awalnya pasti akan diminta dulu berapa banyak tim yang ikut gitu. Jadi setidaknya kalau kita mau bikin, ngaca nomor, kita harus tahu dulu batasannya mana gitu. Kalau di sini kan di soal berapa banyak timnya. Nah, jadi yang bakal kita acak adalah nilai 1 sampai nilai berapa banyaknya, misalkan 11, berarti yang bakal kita acak adalah dari 1 sampai 11. Itu ada batasannya. Nah, di sini kan ada tim 1, ada tim 2. Partisipan 1 itu adalah angka acak dari 1 sampai 11, gitu. Kan 11 ini banyaknya. Nah, partisipan 2, tim 2 itu juga nilai acak dari 1 sampai 11. Nah, gimana Kak kalau misalkan ya pas diklik acak tiba-tiba tim 7 lawan tim 7, berarti dia kan lawan dirinya sendiri. Nah, di sini dikasih disclaimer bahwasanya kalau untuk program ini kalau dia melawan tim sendiri, ya itu dianggap normal. Berarti tinggal diklik lagi agar itu bisa, programnya jalan dan acaknya tadi itu bisa beda lagi gitu. Jadi dianggap itu nggak masalah kalau untuk program yang saat ini. Nah, setelah kita udah ngatur partisipan 1 itu adalah angka acak dari 1 sampai 11, tim 2 juga kayak gitu, kemudian barulah kita tampilkan output-nya. Kita cetak, bahwasanya random, secara random. Bisa jadi 7 lawan 1, 5 lawan 1, atau, berbagai lainnya. Nah, di Python sendiri itu ada alat atau emang yang disebut dengan standar library. Nah, standar library di mana itu kita hanya perlu memanggil aja tanpa bikin codingan yang panjang-panjang. Nah, standar library itu, nah, kita bakal baca. Jadi yang akan kita pelajari hari ini itu tentang pertamanya adalah standar library di Python. Kemudian modul-modulnya. Kemudian kita akan belajar gimana bikin angka acak random. Kemudian juga tentang modul type. Jadi kita akan belajar 3 poin ini. Nah, untuk modul random. Random itu kan acak untuk menampilkan yang kayak tim tadi. Nah, sebelum ke situ kita harus tahu dulu itu standar library Python. Nah, aku kan nyebut itu library. Library itu apa sih? Kalau di sini secara konsep itu dideskripsikan sebagai banyak sekali file Python yang disebut library. Yang pertama itu ada interpreter langsung mengenal dan melaksanakan perintah-perintah sederhana. Misal contoh ada kita pakai fungsi input, kemarin kita fungsi output. Nah, itu interpreter sederhana dan dia rata-rata emang tugasnya dia bakal dipakai di berbagai program. Nah, satu lagi itu ada namanya perintah khusus, teman-teman. Misal contoh kayak kita mau kayak angka acak itu. Nah, itu kan emang khusus untuk angka acak aja gitu. Nggak bisa dipakai untuk program yang lain. Nah, untuk yang perintah khusus ini atau eh, sintaks khusus ini itu akan ditaruh di file terpisah. Nah, yang ini bakal disebut dengan modul. Kalau mau kita analogikan itu sama kayak kita ada di HP. Nah, di HP kita itu misal kayak input atau output yang di Python itu adalah misalkan kamu bisa akses setting. Nah, setting itu kan emang di tiap HP bakal punya settingan kan gitu. Atau kayak SMS, settingan. Nah, itu kayak yang interpreter fungsi input atau output. Nah, kalau modul atau library di Python itu bisa diibaratkan dengan misalkan kamu mau install aplikasi tertentu di HP-mu. Contoh, misalkan mau install M-Banking. Kan itu khusus untuk misalkan M-Banking di BNI gitu. Emang berarti kamu khusus untuk melaksanakan transaksi di BNI. Nah, itu jadi diibaratkan dia sebagai sebuah HP
Dan modul atau library itu adalah aplikasi khusus atau bagian khusus perintah khusus. Nah, di sini standar library Python. Jadi kapabilitas yang sudah berada di Python. Nah, kita hanya perlu nanti memakainya aja. Dia tuh kayak file terpisah yang kita sebenarnya nggak tahu taruhnya di mana, tapi kita bisa pakai fungsi-fungsi yang ada di sana gitu. Yang sebenarnya itu kalau file aslinya itu bakal panjang teman-teman, karena isinya bakal logika gimana cara ngambil acaknya, gimana itu, dan kita nggak tahu proses itu. Yang kita tahu sebagai programmer Python, kita hanya memakai fungsinya aja gitu. Cara ngambilnya, kemudian memakai fungsinya kayak gimana. Nah, di standar library Python itu ada beberapa modul di dalamnya kayak modul random, modul time, ada turtle, kemudian ada OS. Nah, random itu untuk acak, yang bilangan acak tadi. Time untuk mendapatkan waktu. Turtle itu bisa kayak nanti kamu bisa bikin gambar dari grafik atau dari titik-titik koordinat. Kamu bisa bikin gambar. Kemudian modul OS, interaksi dengan sistem komputer. Nah, di awal kita bakal belajar dulu modul random. Nah, random itu adalah untuk menampilkan nilai-nilai acak atau membuat nilai acak. Nah, ada beberapa fungsi di dalam modul random ini. Tapi yang bakal kita pakai hari ini atau yang sering dipakai itu adalah rand, random integer gitu. Ada A, B. Nah, itu bakal dipakai untuk mendapatkan bilangan bulat secara acak lebih besar dari atau sama dengan A dan lebih. Maksudnya di sini, ini berarti kamu mau menampilkan random integer, berarti bilangan bulat. Saya aku kasih ini A-nya itu 1,10. Berarti dia akan acak nilai, akan mengacak nilai dan menampilkan nilai itu secara acak dari batasannya dari 1 sampai 10 gitu. Jadi ini adalah nilai awal, B itu adalah nilai akhirnya gitu. Jadi di luar dari 10 dia nggak bakal nampilin. Jadi kita kasih batasannya itu di dalam ini. Misalkan 1,10, berarti dari 1 sampai 10 yang mau kita random nilainya. Kemudian ada fungsi random aja, nggak pakai ada AB. Nah, ini itu angka desimal, teman-teman, yang bakal diacak secara dari 0 ke 1, dari inklusif ke tidak inklusif. Tapi nanti untuk hari ini kita bakal banyak pakai random integer atau rand. Nah, contoh atau gimana cara gunain random atau fungsi di dalamnya, itu ada 3 cara, teman-teman. Nah, yang pertama, kita bisa pakai dulu harus mendeklarasikan import random. Nah, kalau kita mau memakai modul, yang maksudnya kayak tadi kan random atau yang lain, dan itu kan filenya terpisah dari file misalkan kita mau program utama di Python. Nah, kita perlu memakai kata import. Berarti bahwasanya kalau bahasa kita, bahwasanya kita mau pakai modul random nih gitu. Berarti import random gitu. Nah, kemarin kan kita pernah ada aturan di Python itu namanya aturan awal. Nah, import random itu adalah aturan awal, teman-teman, di mana dia wajib kita bikin paling atas. Jadi jangan kamu mau import eh, mau memakai fungsinya, tapi dia ditaruh di bawah. Nah, itu dia bakal apa ya? Seharusnya dia dulu yang diimport di atas biar dia tahu atau program kita tuh tahu bahwasanya oh ini pakai random. Nah, baru di bawahnya kita pakai fungsinya. Nah, random itu tadi dia ada satu fungsinya namanya rand integer yang bakal nampilin ini nilai awal, kemudian ini nilai akhir. Dari jarak itu apa aja sih nilai yang mau ditampilin. Nah, ini cara pertama, cukup pakai import random. Tapi kamu di bawah, ketika mau pakai rand itu kamu wajib memanggil randomnya. Misalkan ini kan variabel, kita bikin angka sama dengan random titik. Berarti ini modulnya random, titik itu seterusnya kamu mau pakai fungsi yang mana? Nah, kita sekarang kan pakai fungsi rand.
Nah, itu cara menyambungkan seluruh modul. Berarti dengan pakai random ini, kamu bisa pakai semua yang ada di dalam random. Entah itu perintahnya, entah itu fungsinya, dan sebagainya. Kalau yang kedua, itu panggilnya di awal, nggak pakai import random, tapi kamu panggil lebih spesifik. Misalkan, contoh kita hanya akan memanggil pakai fungsi random integer. Nah, berarti yang kita deklarasikan di atas itu adalah from random. Ya, maaf teman-teman, ya jaringanku lagi putus wifi-nya. Oh, udah putus-putus ya dari tadi. Ulangi lagi di bagian. Nah, aku ulangin lagi. Itu tadi di random, kita ada fungsi yang penting. Itu pertama, random integer. Itu A, B. Berarti nilai awalnya A dan B-nya adalah nilai akhir. Kemudian ada random. Nah, cara pemakaian random itu yang pertama kita import modulnya aja dulu, modul random. Tapi kalau di bawah kamu mau pakai random integer, kamu wajib panggil modulnya, kemudian titik dari fungsi itu tersendiri. Misalkan contoh random integer. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, kalau kamu mau spesifik udah tahu makainya si random integer, itu ya spesifikkan panggilnya. Panggil modulnya pakai from random, nah baru import fungsinya random int. Nah, berarti kita hanya bakal make si random integer. Nah, ketika di bawah, kamu nggak perlu lagi panggil si modul titik random integer, tapi hanya panggil random integernya aja. Karena ini program udah mendeteksi bahwasanya kita bakal pakai fungsi random integer. Itu untuk cara kedua. Cara ketiga, menyambungkan seluruh fungsi di dalam modul. Nah, kita mau pakai fungsi yang ada di semua modul random. Nah, berarti kita panggilnya from random import. Import kalau di bahasa kita all gitu kan. Nah, di bahasa pemrograman tanda ini artinya adalah all atau semua. Berarti kita bakal manggil semua fungsi yang ada di random ini. Nah, ini pemakaiannya di bawah itu sama kayak kita mau spesifik random integer. Kali ini kita bisa random integer langsung. Atau beda antara yang nomor 2 dengan nomor 3. Kalau ini kamu hanya bisa manggil random integer. Ketika kamu mau manggil random aja, itu kan ada fungsinya tadi, random buka kurung, tutup kurung. Nah, ini bakal error karena di sini udah kita spesifikkan dia mau pakai random integer. Tapi kalau pakai all semua, kita bisa pakai beda random integer bisa, random bisa di bawah ini. Itu bedanya. Ini spesifik, ini semua. Jadi tergantung teman-teman nanti mau makainya sesuai dengan kondisi soal atau kondisi case yang mau diprogram. Nah, contoh pemakaian dari random integer dan random. Ini contohnya, aku contohin aja dari program. Nah, di sini aku mau pakai fungsi random integer dari modul random. Berarti aku ingin spesifik aja, karena programnya cuma 2 baris aja, nomor, kemudian cetak. Nah, aku hanya perlu mendeklarasikan spesifik fungsinya random integer. Jadi pakai from random, import random integer. Kemudian, aku bikin sebuah variabel namanya nomor underscore lotre. Nah, di sini baru kita pakai fungsi si random tadi random integer. Nah, kita mau menampilkan angka berapa gitu. Yang mau kita acak, kita harus tentuin awalnya angkanya dari apa sampai apa gitu. Misalkan
Aku mau dari 1 sampai 10 gitu. Nah, habis itu kita bisa print si variabel nomor lotre. Contoh. Nah, yang tampilin 9 di awal. Ketika aku klik sekali lagi, yang ditampilin adalah 8. Aku klik lagi 4. Nah, itu secara acak, nggak ada ketentuan. Bisa jadi dia akan nampil 1, 1, terserah. Yang jelas itu semuanya nggak lebih dari 10 dan nggak kurang dari 1. Itu untuk nilai acak. Nah, gimana cara nampilin yang di soal di awal kita diskusikan tentang tim mana lawan tim mana. Nah, di sini kan kita punya 2 tim. Gimana caranya? Oke, di sini kita masih sama, kita from random import range integer. Karena yang mau kita tampilin kan adalah integernya. Awalnya pasti minta dulu banyaknya tim yang berpartisipasi. Nah, kita kan ada 2 tim. Bisa partisipan 1 dan partisipan 2. Nah, kita bakal eh, bikin nilai acak yang akan disimpan di tim 1, kemudian akan disimpan di tim 2. Nah, random integer 1 dimulai dari 1 sampai ke total. Berarti ini tergantung dari banyaknya tim yang aku bakal masukin. Nah, misalkan aku masukin hanya 3 tim. Nah, berarti yang akan diacak adalah nilai 1, 2, 3. Tim mana yang berarti 3 tim yang bakal diacak. Awal 3 lawan 1. Kemudian 2 lawan 2. Berarti ini dianggap normal. Berarti kita bisa lanjut lagi. Masih 3 tim. 3 lawan 3. Di 3 lawan 1. Jadi dia secara acak tergantung dari eh, batas yang aku masukin. Jadi kayak gitu. Itu untuk Oke, maaf teman-teman, jaringanku emang lagi bermasalah. Oke, kedengaran suaraku kan? Oke, kita lanjut. Itu ada tugas yang lain, di mana contoh dia mau mengacak nama atletnya apa, kemudian timnya, dia tim masuk tim berapa gitu kan. Maksudnya kita bakal acak tim untuk beberapa orang. Nah, di sini pakai from random import random integer. Nah, awal dia minta dulu nama atletnya. Ya, bentar, bentar guys. Ya, Eva, ya Eva. Evanya ada lagi tempat keluar. Evanya lagi keluar. sama kan? Oh, di Ini titip aja, aja di sini. Di titip aja bisa. COD. Oh, COD. Tanya. Bentar. Kalau nggak COD kan Coba kita saya. security. Tok, tok di sebelah ini. Kayaknya Eva di sebelah aku. Tok Ya, aja. berani. Bentar, bentar. Ya, aku bentar teman-teman. Aku lagi. Itu teman-teman bisa lihat dulu yang di share screen kira-kira tampilan outputnya, kemudian sintaksnya gimana.
Oke, kita lanjut. Ini dia minta nama atlet. Kemudian selagi tidak dimasukkan kata off, kita melakukan perulangan. Nah, dia bakal nyimpan nomor tim itu diacak antara entah dia tim satu atau tim 2. Berarti ada 2 tim aja. Nah, berarti misalkan kita cat yang akan dijalankan dia itu, bentar, contoh ini. Nah, misalkan kita masukkan nama atletnya tadi cat. Nah, cat adalah tim satu. Kemudian yang lain, Jen, dia tim satu juga. Selain itu, John, dia tim 2. Jadi dia bakal ngaca apakah dia tim satu atau tim 2. Nah, di sini itu kita kasih batasan di random integer, nilai awalnya 1, nilai akhirnya adalah 2. Nah, itu yang bakal di random. Oke, untuk ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bisakah kita mengoptimalkan kode-kode tadi menggunakan konstruksi bersarang? Nah, kalau konstruksi bersarang kan itu untuk cara kita mempersingkat codingan. Nah, gimana sih nanti? Kemudian 2, bisakah bagi program untuk menampilkan tim yang sama untuk ketiga pemain yang namanya dimasukkan satu setelah yang lain? Nah, itu kita bisa cari tahu kalau kita udah jalanin programnya. Bagaimana kita bisa memperbaiki program supaya pada akhir operasi akan mencetak banyaknya atlet di setiap tim. Nah, itu bisa nanti kita di while-nya kita tambahin sebuah counter default untuk menambahkan, menghitung jumlah orang di dalam tim. Nah, untuk biar teman-teman lebih paham, itu teman-teman bisa mengerjakan di modul 3, pelajaran 3, nomor 5. Nah, untuk kali ini teman-teman, pelajaran sekarang sampai seterusnya itu nggak ada lagi auto check. Jadi nanti sistemnya teman-teman misalkan mengerjakan nomor 3. Nah, nomor 3 ini nggak ada lagi sistem cek. Nomor 3, kalau teman-teman udah selesai ngerjain, udah menjalankan, dan kira-kira udah keluar sesuai yang ditampilkan ini, itu teman-teman kalau udah sesuai checklist yang ini, misalkan yang ini, benarkan kesalahan di program. Nah, habis itu, klik tingkat berikutnya dan dia akan minta untuk dikasih ke aku. Nanti aku cek satu-satu tugas teman-teman. Jadi yang kuning itu adalah butuh aku sendiri yang ngecek tugasnya. Nggak otomatis seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi silahkan dikerjakan. Untuk nomor 1 itu apa aja sih ketentuan yang udah kita pelajari tadi? Caranya ada 3. Gaf Rila udah masuk ke platform Gaf. Aduh, kenapa nih jaringan?
Akmal itu yang nomor satu bisa diperbaiki. Yang satu lagi itu adalah bukan yang import all. Kalau all itu di bahasa pemrograman udah bintang. Tapi dia nggak ini. Nah, yang betulnya itu satu lagi adalah kita khusus pakai random integer. Berarti from random import random integer. Oke, oke, Kak. Iya. Ya. Nomor 3 aku cek. Nomor menangnya udah 1000 sampai print nomor 3 adalah if angka sekarang udah dibentuk. Oke, Vin, bentar dulu. Apa? Untuk nomor 4 itu di soal dia minta untuk masukkan terdapat 2 balapan agar kompetisi adil para kompetitor harus diberikan balapan yang cocok. Berarti mencetak nomor balapan acak 1 atau 2. Jadi kita nanti bakal random integernya 1,2 dulu. Nah, sampai off. Berarti kalau ada soal yang sampai off, itu pasti kita pakai while-nya dulu. Kayak rekomendasi gitu kan. Masukkan nomor balapan off. Kemudian nomor Anda adalah partisipan 1 adalah partisipan balapan 2 adalah. Nah, di sini kita perlu from random atau import dulu random integernya. Kemudian di sini karena kita bakal menghitung berapa sih yang partisipan di balapan 1 ada berapa orang, kan gitu. Nah, kita bikin dulu sebuah variabel yang bakal nyimpan nilai defaultnya dulu. Nah, ini sama kayak counter yang udah kita pelajari sebelum-sebelumnya, di mana ini nilainya akan bertambah seiring dia melakukan perulangan. Jadi kita set dia di luar dulu dengan nilai defaultnya adalah 0. Ini kan ada balapan 1, balapan 2. Berarti dua variabel ini menyimpan default 0 dulu. Nah, itu cara yang kedua. Ya, Terusnya, kemudian kita bakal bikin perulangan pakai while. Karena dia tadi kan meminta kalau dia ada masukan kata of. Untuk mempersingkat, ini bisa dilakukan teman-teman, di mana kita nggak perlu menyimpan ke dalam variabel. Kita langsung aja ini. While input masukan ini of stop tidak sama dengan off. Jadi kan sama kayak yang sebelumnya, kita bikin masukan yang nyimpan input gitu kan. Nah, kayak gini. Itu kita bisa langsung aja di while-nya. Berarti kita
nggak perlu nanti untuk menambahkan di sini. Jadi panggil aja di dalam while-nya, isian ini tidak sama dengan off, kayak gitu. Kemudian barulah kita bakal me-random nilai ke ke dalamnya. Kita bikin variabel terserah, kalau di sini aku bikin nomor balapan. Nah, nomor balapan ini akan menyimpan itu apakah dia, acaknya 1 atau 2. Nah, setelah itu kita print dulu. Ini kalau bingung, buka dulu. Untuk sampai di sini dulu, kita print nomor balapan itu. Contoh, misalkan masukkan nomor balapan. Oh, nomor balapan. Di sini katanya masukkan nomor balapan. Iya dulu kan. Kalau iya aku masukkan. Nah, berarti nomor yang aku terima adalah 2. Aku masukkan lagi ya. Itu masih 2. Nah, habis itu 1. Nah, yang selanjutnya ini bakal dihitung teman-teman. Misalkan aku balapan 1, aku klik kan iya. 2. Seterusnya aku klik masukkan lagi ya nomor 2. Nah, ini kan nomor 2 ada muncul 2 kali, sedangkan nomor 1 ada 1 kali. Nah, ini bakal kita jumlahkan. Kalau aku masukin terus-menerus berapa kali ya nomor 2-nya ada berapa, nomor satunya berapa gitu, maksudnya jumlah. Nah, untuk bikin jumlah di sini, nah itu bakal kita cek dulu, apakah yang kita terima itu adalah nomor 1 atau nomor 2. Kalau nomor 1 yang kita terima, berarti nilai si konter balapan 1 bakal nambah. Kalau kita misalnya kita pakai else aja di sini, berarti yang kita terima adalah nomor 2, berarti yang akan nambah nilainya adalah yang default dari balapan 2. Nah, gitu. Untuk menambahkan, seharusnya kan ini aja. Karena kita ada 2 pilihan, kita cek dulu. Yang kita terima itu angka 1 atau angka 2. Nah, habis setelah itu barulah di-print bahwasanya partisipan balapan 1 ada berapa orang, yang balapan 2 ada berapa orang. Gitu, Kevin. Jadi secara eh, algoritmanya itu pertama kita perulangan dulu apakah yang dimasukkan itu off atau selain off. Kalau selain off, berarti kita bakal ngasih bilangan acak antara 1 atau 2. Nah, itu berarti yang nomor 2 setelah urutan caranya nomor 2 itu kasih acak nomor random 1 atau 2. Nah, setelah kita berhasil 1 atau 2, kita cek lagi apakah yang kita terima angka 1 atau angka 2. Kalau angka 1, maka si bilangan 1 bakal nambah. Kalau dia angka 2, maka bilangan 2 yang akan nambah gitu. Oke, if baru kita print di sini. Ya, aku cek dulu. Sama dengan GAF. Coba lihat yang nomor 3. Ini aku cek tugasmu. Ini udah betul. Kita pakai mau import random integer. Nah, nomor menangnya udah. Nah, yang angka sekarang itu yang bakal kita masukkan nilai acaknya. Jadi kamu jangan bikin integer input kayak gini, tapi pindahkan yang angka sekarang. Random integer ini, dia tuh perlu sebuah variabel untuk menyimpan nilainya.
Jadi, nah yang nilai yang mau kita pakai itu adalah si variabel angka sekarang. Jadi dia disimpan di variabel angka sekarang. Nah, baru di print nanti si angka sekarangnya ini, nilai acaknya. Jadi dia bakal ngaca dari 1000 sampai 3000 ini. Nah, jika misalkan angka yang keluar itu sama dengan yang nomor menang ini, baru berarti dia menang di lotrenya. Kalau enggak berarti ya dia enggak menang. Jadi kalau mau bikin random integer itu simpan ke dalam variabel. Nah, variabel ini yang mau kita cetak gitu. Enggak. Oke, Gaf, udah dicek punyamu? Oke, aku cek lagi ya. Ulangi. Ulangi. Oke. Oh, Kevin, coba lihat nomor 4-mu. Itu jangan kasih spasi from-nya. Kalau bisa dia sejajar di garis awal kita mau bikin program. Nah, baru. Oh, oke Kak, makasih tadi kepencet. Mm-mm.
Oke, bagi teman-teman yang udah sampai nomor 5 itu sambil menunggu teman-teman yang lain, nggak apa-apa lanjut nyoba-nyoba yang bintang-bintang itu. Nah, aku tunggu untuk sampai nomor 5 itu selesai 5 menit lagi. Oke, random aja. Random. 1, jam 1, jam 2. Peter, coba lihat nomor 4-mu. Itu di line 7, nomor balapan sama dengan random integer, bukan sama dengan 2. Sama dengan 2 tuh ingat hanya dipakai untuk logika benar atau salah. Kalau untuk nyimpan nilai sama dengannya 1 saja. Kalau di sini ya betul karena kita pakai logika. Apakah nomor balapan sama dengan 1? Jika iya ini lakukan, jika enggak ini. Kemudian setelah kamu tinggal lagi. Nah, kamu tinggal untuk bikin print partisipan balapan 1 adalah berapa jumlahnya. Print Terima di kasih, sini. Kak. Ya. Partisipan balapan 1 adalah. Nah, koma itu si partisipan balapan 1. Print yang kedua, partisipan balapan 2 adalah taruh partisipan balapan 2. Ya, ya. Oke, Gaf, nomor 5 ada kendala.
Nah, oke. Aku kasih tambahan waktu 5 menit lagi, teman-teman. Bagi yang udah selesai sampai nomor 5 itu bisa dilihat-lihat juga atau dikerjakan yang bintang atau mau cek yang tentang waktu biar nanti pas mengerjakan. Aduh, unstable. Bisa dilihat yang tas kedua itu tentang waktu kayak gimana. Kevin, gimana? Nomor 5 butuh bantuan? Ini kalau yang ngerjain. Nah, oke. Kerjakan aja dulu. Peter, gimana? Eh, Malah agak bingung kan, tapi Nah, aku kasih clue. Nomor 5 itu eh ada aku jelasin. Nah, nomor 5 itu karena ada dua tim. Nah, kamu bikin dua variabel, satu untuk tim satu, yang dua untuk tim dua. Nah, cara bikin variabel pakai spasi, variabel nggak boleh pakai spasi. Jika kamu mau dua suku kata, misalkan tim satu, nggak usah aja pakai spasi, atau kamu kasih underscore tim satu, kayak gitu. Nah, di awal kan dia ada minta banyaknya anggota di tim. Nah, ini berarti kita pakai input dulu untuk meminta berapa banyak tim dari usernya. Ya, oke, Aurel, nggak apa-apa. Untuk nomor 5, bagi yang lagi mikirin atau cari cara kayak gimana, kalau mau dikasih clue itu bisa lihat di share screen. Bahwasanya pertama kita butuh bikin variabel untuk nyimpan inputan dulu, banyak anggota. Karena dia ada dua tim, berarti beda-beda kan teman-teman. Berarti dia dua variabel, tim satu dan tim dua untuk banyaknya anggota di tim. Kemudian teman-teman bikin lagi terserah itu variabelnya apa namanya, tapi dia juga untuk tim satu dan tim dua, di mana ini bakal melakukan random nilai, random integer. Nah, dari satu sampai berapa banyaknya anggota yang dimasukkan tadi di inputan. Berarti sampainya ke variabel yang sebelumnya yang kita bikin untuk menyimpan nilai banyaknya anggota. Nah, baru habis itu di print. Untuk nomor 5 itu bisa dilihat.
Oke, Kevin, untuk nomor 5 itu codingannya udah benar, tapi kalau kita mau persis sama kayak output, itu kamu tambahin di stripnya setelah itu kata perenangnya. Jadi jelas perenang nomor berapa dengan perenang nomor berapa nanti. Sudah Kak? Sudah Ya, aku tambahin. aku cek dulu. Nah, udah. Oke, Peter, nomor 5 kamu udah benar. Tapi itu kalau mau persis sama dengan outputnya, perbaiki itu ada kata yang pakai kapital, kemudian ada anggota tertulis ada tipe anggota, tapi codingannya udah benar. Udah sampai 11. Ada lagi. Kalau Gavrila gimana, Gav? Kamu butuh bantuan? Oke, nggak apa-apa, bisa lanjutin. Aku cek dulu. Oke, tim 1 dan 2 jalannya 10, 12. Oke, codingannya udah benar. Tapi ada tipe. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya kita tentang modul time. Kalau tadi tentang random, sekarang kita tentang waktu, tentang time. Nah, ini ada suatu program. Kalau kita lihat dari outputnya, di sini dia minta sebuah program di mana kalau dimasukkan angka 1, maka dia mulai untuk kayak timer gitu. Timer di HP kita kan. Dia maka mulai untuk start, untuk menghitung waktunya. Kalau 0 itu untuk berhenti. Nah, ketika dia masukkan 1, maka ini kalau di tampilan ini nggak terlihat kan proses. Tapi ketika diklik 1, itu terjadi di belakangnya itu proses mengaktifkan timer gitu, menghitung waktu. Nah, waktu nanti itu bakal dimulai dia 0 tuh sampai berapa sesuai dengan waktu kita dihitung. Nah, ketika kita di sini ada minta 0 untuk stop, dimasukkan 0, maka waktu yang berjalan tadi akan berhenti. Nah, di sini akan tampil berapa sih yang udah kita lewatkan sebelum kita menampilkan angka 0. Berarti 2,73 detik. Nah, kira-kira gimana sih bikin program yang kayak gini? Nah, kita akan bekerja pakai modul time. Kalau time itu udah pasti tentang waktu. Nah, ada beberapa fungsi penting yang ada di dalam modul time yang bakal kita pakai. Itu yang pertama namanya ada fungsi time, yang time buka kurung tutup kurung. Nah, ini itu sama untuk mengembalikan
nilainya formatnya dalam detik. Dia bakal hitungnya dari detik, teman-teman. Jadi perlu diingat, dia dalam detik. Nah, sleep, kemudian di dalam kurungnya terserah mau nanti kita detiknya yang kita masukkan misalkan dalam waktu 5 detik atau 2 detik atau 1 detik. Nah, tujuan sleep ini itu adalah menghentikan program. Berarti maksudnya ketika kita menjalankan waktu time start, itu dia mulai menghitung timer seperti halnya kita ada aplikasi timer gitu. Kemudian setelah waktunya berjalan, jalan-jalan, kemudian kita pakai sleep, misalkan di 10 detik. Jadi dia akan berhenti otomatis di 10 detik ketika waktu itu berjalan. Jadi ketika udah di detik ke-10, dia akan berhenti. Nah, ini tujuan penggunaan fungsi sleep ini adalah menghentikan. Nah, setelah itu ada round, angka, digit. Nah, maksudnya di sini, round itu sebenarnya bukan bagian dari time. Itu fungsi yang emang bisa kita panggil biasa aja di dalam Python. Tapi di time ini, saat kita menggunakan nanti, kita butuh namanya round. Karena time ini itu adalah versinya detik yang koma-koma di belakangnya banyak gitu. Nah, kita untuk menyederhanakan perlu pakai round. Round itu adalah tujuannya memotong seperti di desimal kan banyak angka di belakang koma yang banyak. Nah, kita misalkan kita hanya butuh 2 angka di belakang koma atau 1 angka di belakang koma. Nah, itu bisa kita pakai round. Kemudian apa itu variabel time tadi. Kemudian berapa angka di belakang koma, misalkan mau 2. Jadi ini angka koma 2 gitu. Atau angka koma 1. Kalau 1 berarti 1 angka di belakang koma. Jadi untuk memudahkan kita membacanya. Nah, contoh penggunaan itu pertama sama kayak di random tadi, kita bakal import dulu fungsinya. Nah, ini kan kita kalau di time banyak pakai fungsinya, ada bisa pakai time, pakai sleep, atau pakai yang lain. Nah, kita bisa pakainya from time, kemudian import tanda bintang. Nah, tanda bintang ini maksudnya adalah seluruh fungsi yang ada di dalam time bakal kita pakai, atau ini istilahnya adalah import all gitu. Tapi kalau dalam pemrograman itu pakai tanda bintang. Nah, berarti from time import semuanya. Kemudian kita bikin variabel yang menyimpan nilai dari time itu. Nah, ketika kita print, tahu nilainya banyak angka koma di belakang. Nah, ini fungsi dari round. Ternyata ketika kita pakai round itu bisa jadi 2 angka di belakang koma aja. Nah, tujuan dari sleep 5 berarti di detik kelima dia akan berhenti programnya tadi. Cara pemakaiannya. Nah, kita lihat ke tugas yang tadi. Ini ada 1 untuk start, 0 untuk stop. Ketika dimasukkan angka 1, timernya bakal jalan. Nah, programnya seperti ini, kita bakal bahas. Pertama, kita import dulu. Dari time, from time, kita import time. Ini boleh pakai import time atau import aja tanda bintang. Berarti semua fungsi yang ada di time yang bakal kita pakai. Yang pertama, kita pakai input dulu untuk menanyakan rekomendasi 1 start atau 0 stop. Nah, ini dia pakai variabel namanya stopwatch. Nah, selagi yang dimasukkan tidak sama dengan 0, berarti kita bakal menjalankan timer. Berarti if dia sama dengan 1, nah karena kan 1 untuk start, maka kita jalankan time tadi. Nah, time ini disimpan ke dalam variabel. Kalau nggak gitu, misalkan yang dia masukkan angka 2 atau angka 3, kan yang kita punya program hanya untuk 1 dan 0. Berarti ya cetak aja tindakan tidak ditemukan. Kemudian minta dia untuk input 0 stop. Berarti dia bakal inputkan 0. Tapi bisa jadi si user tuh setelah dia ditampilkan 0 stop, dia nggak langsung masukkan 0. Berarti waktunya akan tetap berjalan sampai dia memang masukkan angka 0 di sini.
Nah, untuk kita mengetahui udah berapa lama sih dari kita pertama kali menyalakan timer sampai kita menghentikannya, itu kita butuh waktu awal start ini yang menyimpan time dengan waktu akhir. Nah, di sini terjadi perbedaan. Di awal kita set waktunya jalankan. Nah, di akhir kita tentukan waktunya berapa, akhirnya time-nya udah berapa gitu. Nah, untuk menghitung dari awal sampai akhir itu kita pakai total, di mana waktu akhir dikurangi waktu awal, biar tahu berapa detik sih yang sudah kita lewatkan. Nah, baru kita print total waktu. Untuk memudahkan dua angka di belakang koma, kita pakai round di sini. Round total yang tadi, koma 2 detik. Nah, ini untuk detik, teman-teman. Terus, aku contohin langsung. Nah, atau tugas yang satu lagi baru contoh. Nah, tugas di sini itu adalah menghitung gerakan Anda. Kalau off itu berarti udah berhenti. Nah, sini kita from time, import time, karena kita bakal pakai time khususnya di sini. Sini katanya itu diberikan 30 menit, berarti dia kasih batasan waktu 30 menit. Nah, karena udah 30 menit, kita deklarasikan waktunya sisa sama dengan 30. Nah, gerakan yang dimasukkan untuk soal ini itu kebetulan adalah berupa string. Mungkin gerakan E2 sampai E4. Nah, ingat, kalau kita mau tahu sisa waktu, kita harus bikin ada waktu awal, kemudian ada waktu akhir. Di awal kita jalankan programnya. Ketika kita deklarasikan ini, berarti dia udah jalankan timer. Nah, nanti ini ada terjadi perulangan ketika memasukkan gerakan. Kalau dia sisanya besar dari 0, berarti masih ada waktu dan gerakannya enggak yang dimasukkan bukan off, berarti dia minta input gerakan Anda. Nah, di sini barulah dimasukkan akhir untuk waktunya. Jadi ada awal, ada akhir. Sisa karena dia dalam menit diminta di sini. Berarti kan kita mau sisa ini 30 dikurangi dari kita punya akhir, punya awal. Dikurang dulu akhir dan awal, sisa yang akhir dan awal. Kemudian dibagi 60 untuk jadi menit. Baru dikurangi 30. Jadi waktu yang tersisa ini adalah koma-koma, tapi misalkan kita mau dia bilangan bulat aja. Nggak ada koma-koma, langsung kita ubah dia ke dalam integer. Biar untuk lebih paham, aku langsung contohkan ke Python-nya. Oh, nggak mau diubah. Nah, contoh kayak gini. Ketika aku jalankan ini, berarti ini udah jalan program dari awal. Sisa tuh. Berarti timernya udah jalan langsung ketika aku klik. Berarti aku masukkan, berarti batas waktunya adalah 30 menit. Aku masukkan gerakannya terserah, misalkan gerakan ke kanan. Nah, waktu tadi udah jalan, ternyata sisanya 29 menit dari 30 detik yang diatur. Dari 30 menit yang diatur. Kemudian ke kiri. Nah, karena menit mungkin nggak kelihatan, aku ubah, aku hapus 60-nya, berarti kita jadikan detik aja. Oke, aku jalankan programnya, berarti timer jalan. Kita tes ya. Nah, ini berarti aku tinggal 25 detik. 25 detik dari 30. Karena time tadi itu dia formatnya dalam detik. Nah, kalau di soal yang tadi yang dia minta menit itu perlu kita bagi ke 60. Baru dia jadi menit. Oh, ulang. Jadikan detik dulu di sini. Detik. Aku klik jalankan, berarti dia jalan timernya. Ya. Nah, tinggal 26 detik.
aku jalankan lagi, iya. Dia tinggal 22, berarti dia bakal hitung sampai 30. Aku agak lama, aku tulis yang lain ini 2. Nah, dia tinggal 12 detik. Ini tinggal 8 detik sampai nanti sampai habis tinggal 10. Nah, cara bikin kayak gini itu kita perlu pakai perulangan karena kita minta berapa waktu gerakan dalam waktu terbatas 30 detik gitu. Nah, untuk lebih paham itu bisa lanjut ke tas berikutnya yang tentang waktu. Untuk nomor 1, karena ini adalah bersifat tekstual, yang pertama, sebuah modul adalah file dengan program di Python. Berarti modul itu ada modul random, modul time. Nah, terdapat banyak modul yang sudah berada di standar library. Sebagai contoh, random dan time. Nah, fungsinya nomor 1, kalau fungsi yang mengembalikan suatu bilangan bulat dari jangkauan yang diberikan itu adalah random integer. Yang kedua, time adalah fungsi yang mengembalikan waktu dalam detik. Itu untuk nomor 1. Ketika teman-teman bikin atau menyelesaikan yang nomor 2, itu bisa dilihat dibaca gimana cara bikin time awal dan akhir untuk detik yang telah terlewati. Oke, Kevin. Nah, Oke, nomor 1 tadi. Nomor 1 itu sebuah modul. Nah, kalau contoh modulnya random dan time. Kalau fungsi yang mengembalikan suatu bilangan bulat untuk jangkauan random tadi itu random integer. Kemudian time itu fungsi yang mengembalikan waktu dalam detik. Kevin, boleh dilihat itu nomor 3. Nomor 3 itu diminta dalam format menit. Nah, berarti kita perlu membaginya dengan 60. Oh, Kak. Makasih, Kak. Akhir dikurang awal, ya, 60. Hmm. Hmm. Akmal juga lihat di nomor 3, itu yang diminta adalah ke menit. Berarti perlu kita bagi di akhir kurang awal, habis itu dia dibagi 60. 30 dikurangi bagi 60. Nah, ini
Karena di atas kita udah while sisa besar dari nol, itu nggak perlu lagi pakai if. Langsung aja. Tapi ntar, aku cek dulu. Kalau kamu mau mendeklarasikan waktu habis permainan berakhir, Kalau itu baginya yang pakai tanda miring aja kan? Satu aja. hmm, iya, mm-mm. Oke. Itu udah saya perbaikin ya, Kak. Iya, oke, aku cek bentar. Ya, bentar, 2 detik dari itu. Nggak apa-apa, Akmal yang perlu dirubah itu adalah bagi 60-nya aja. Nah, di soal itu dia minta menit. Kalau kamu mau pakai if yang kayak gitu nggak apa-apa karena di soal juga nggak ada minta. Rekomendasi waktu habis pas dia udah nol. Hmm, ini awal 60 tes. Oke. Nah, oke, Gap. Kakak cek dulu untuk nomor 3 teman-teman semuanya. Oh, Carlos, coba cek nomor 3-mu. Itu di while-nya, line nomor 6 gerakan tidak sama dengan off. Kalau sama dengan off, programmu nggak bakal jalan. Nah, ini gerakan, ntar, aku cek. Ini juga nggak mau. Hmm, kan, jika villa sama dengan besar, gerakan tidak sama dengan off. Dulu.
Oke, untuk nomor 4, kita lihat dulu. Nomor 4. Nomor 4 itu timer, eh gimana kalau kita masukkan 1, itu program bakal jalan. Time-nya bakal jalan. Nah, berarti di awal teman-teman bikin dulu. Jangan lupa from time, import. Kita pakai time silakan atau pakai yang tanda bintang semua juga nggak apa-apa. Kemudian masukkan input 1, start, 0, stop. Itu dulu. Nah, sehabis itu kita lakukan perulangan. Perulangan di perulangan selagi yang dimasukkannya bukan 0, maka jalankan perintah ini. Habis itu, kita lakukan cek. Jika yang dimasukkan 1, nah, yang dimasukkannya adalah 1, berarti start time. Berarti kita mulai timernya jalan. Kalau enggak, berarti tindakan tidak ditemukan. Maksudnya itu bisa jadi yang dimasukkan angka 2, angka selain 1 dan 0 tadi. Setelah itu, kita langsung minta untuk masukkan 0 stop. Biar dia bisa memasukkan dan menghentikan kapan yang dimau oleh user. Tuh, itu dulu. Nah, setelah itu kita bakal bikin, sekarang kan ada start time-nya. Nah, kita bakal dia total waktu kan. Berarti ada akhir sama dengan time. Nah, itu kita taruh di luar while. Di luar while, di mana kita bikin akhir sama dengan time. Kemudian kita carilah totalnya, di mana akhir dikurang si start tadi. Karena di sini dia mintanya itu adalah bilangan bulat, berarti kita jadikan dia ke integer biar nggak berkoma-koma. Karena time itu pasti berkoma-koma, teman-teman. Nah, kita ubah dia ke integer. Baru untuk print total waktu, kita print si total tadi.
Oke, untuk Gavrila, Peter, sama Rafa itu yang nomor 4, teman-teman udah bikin sampai yang perulangan. Nah, sehabis itu berarti kita bakal bikin akhirnya, karena tadi udah start sama dengan time. Berarti kita butuh akhirnya. Akhir sama dengan time. Nah, itu ditaruh di luar dari while. Kita bikin akhir sama dengan time. Nah, habis itu kita bakal cari total atau berapa detik sih yang udah kita lewatkan. Jadi kita bikin variabel total, di mana si total ini adalah akhir time ini dikurang dengan start time. Akhir kurang time. Akhir dikurang start. Kalau kita lihat, di soal itu dia minta bilangan bulat. Berarti kita langsung ini kita ubah ke dalam integer. Udah itu, baru kita cetak total waktu sama dengan. Kita pakai print total waktu sama dengan berapa total, kemudian ada kata detik di belakangnya. Baru kita jalankan. Satu, tunggu berapa detik, baru 0. Nah, di sini itu ada akhir. Mana akhir? Akhir time. Time kurang start. Kenapa stopnya ya? Masukkan input stop. Oke, ini punya siapa nih? Yang nomor 4. Input waktu start. Nilai default dari masukkan input. Oh, udah mulai. Kan, iya udah integer. Nah, kalau yang ini karena 1 atau 0. Kalau ini integer, ini juga bikin integer. Tapi kalau nggak pakai integer, baru pakai tanda kutip di 0 dan 1-nya. Kan input 0. So, kalau yang ini, kita cek dulu. Kenapa yang nggak tampil print total waktu total. Aku print apa dulu sih? Print, print, print start. No, no, no. Mulai tidak sama dengan 0. Ya, bukan if mulai sama dengan 1, maka start dengan time. Kalau enggak, print tindakan tidak ditemukan. Ya, time udah total restoran start detik. Hmm,
Jupiter, time, udah coba jalankan satu. Habis itu masukkan tidak sama dengan 0. 0. Oke, total waktu 11 detik. Udah. Oh, ada Frila sama Rafa. Tuh, dari Facebook. Ya kan? Oke, Rafa coba lihat di nomor 4. Astaga, jaringan. Di nomor 4 itu kamu masukannya minta integer. Tapi yang kamu cek adalah sebuah string. Itu kalau misalkan dia string, itu nggak usah aja pakai integer. Tapi kalau kamu integer di sini, berarti masukan ini nggak pakai tanda kutip gitu. Jadi terserah mau pilih memang integer, tapi dia samakan. Kalau string, ya samakan string gitu. Ini, kalau di atas integer, berarti di bawah ini juga integer. Perasaan aku jalanin, kenapa enggak? Ini atau integer aja. Oh, oke. Gaf, coba lihat di nomor 4-mu, nomor, di line 9 itu ada tinggal tanda tutup kurungnya. Satu. Nah, di warna merah. Coba jalan sana, jalan satu. Nah, nah, ini. Kenapa masukkan? Ya, oke, Gaf. Kakak lihat dulu, integer udah. Juga heran. Satu, stop. Jika mulai tidak sama dengan 0, maka if mulai sama dengan 1, kan ini, integer input ini. Coba dulu 1, 0, dia tetap. While mulai integer, input time, input 1 udah integer. Coba ini 1, 0. Kenapa dia berulang? Nggak dicek. No, stop. Udah. Dia adalah masuk. Oh, astaga. Oh, coba lihat ya. Ini kamu di awal mulai itu nama variabel nyimpannya mulai. Nah, di sini kamu bedakan namanya masukan. Kalau mulai sama mulai. Kalau kamu bedakan, dia menganggap ini nggak kecek. Kan kita mau agar while ini berhenti, nilainya adalah 0 kan yang dimasukkan. Berarti dia nilainya tuh adalah mulai. Jangan masukkan, kalau masukkan dia berarti dia nganggapnya beda lagi. Satu. Nah, baru kayak gitu. Aku cek untuk yang nomor 5. Nah, kita udah batas. Aduh, kenapa jaringan?
aku bantu untuk nomor 5 bagi teman-teman yang lagi ngerjain nomor 5 juga. Nah, nomor 5 itu kita bakal pakai bantuan fungsi sleep di sana untuk menghentikan waktu satu-satu. Nah, di sini itu adalah ngasih timer, tapi kita ngasih batasan waktunya dulu. Contohkan kayak gini. Nomor 5 itu misalkan aku masukkan waktu 10 detik. Nah, pas muncul dia akan dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, sampai habis. Nah, dari 10 ke 9, itu dia ada berhenti 1 detik, gitu kan. Bahwasanya dia emang kayak emang ngasih bahwasanya, oh ini 10 detiknya berhenti kayak gini. Nah, agar 10 ke 9 ke 8, itu berhentinya 1 detik, itu kita pakai fungsi sleep 1. Nah, tadi kan ada keterangan tentang sleep, di mana dia akan menghentikan waktu di sana, kemudian dicetaknya akan 10, 9. Coba teman-teman lihat, pas 10, dia kan ada jeda. 9, jeda sebentar baru tampil bilangan setelahnya. Nah, itu kita bakal bikin pakai import sleep. From time, import sleep. Dan kita nggak pakai time lagi. Tapi biar lebih aman juga nggak apa-apa pakai bintang. Jadi semuanya kita pakai. Oke, max banyak itu kita minta dulu berapa sih banyaknya detik yang mau dihitung. Nah, kemudian bikin sebuah variabel, terserah aku kasihnya nama di sini counter, itu adalah menyimpan nilai yang di sini. Kalau teman-teman langsung ngambil max banyaknya di sini juga nggak apa-apa. Tapi ini supaya lebih mudah membacanya. Aku bikin variabel namanya counter. Nah, while berarti selama si counter ini, misalkan aku masukkan 10 tadi, berarti selama 10 itu besar dari 0, maka dia bakal mencetak nilai dari counter itu. Di awal, kan kita pakai perulangan. Di awal aku masukin 10, di awal dia nampilin 10 dulu. Nah, habis itu 9. Nah, kenapa dari 10 bisa ke 9? Ini fungsinya di sini. Counter dikurang sama dengan 1. Atau bahasa yang bisa kita bikin itu counter sama dengan counter dikurang 1. Nah, counternya 10 tadi. Nah, setelah di perulangan yang kedua udah jalan, berarti dia bakal kurang 1, jadi tinggal 9. Berarti perulangan pertama 10, perulangan kedua 9, sampai seterusnya nanti. Nah, untuk ngasih jeda antara 10 ke 9, dia biar terasa berhentinya, itu kita pakai sleep dengan 1 detik. Jadi, ketika kita jalankan itu contoh 5 detik. Nah, kan ada jeda 5, baru 4, 3, 2, 1. Nah, itu pakai sleep 1 detik. Jadi gitu teman-teman. Untuk nomor 5.
Gafrila, coba lihat nomor 4-mu. Itu di line 9. Itu samakan nama variabelnya. Jangan start tuh untuk kita mendeklarasikan menjalankan timernya. Sedangkan untuk inputan itu samakan nilainya variabelnya mulai. Kalau mulai di atas, kamu juga harus pakai mulai di bawah. Karena ini yang bakal menghentikan perulangan. Karena kalau setelah dimasukkan 0, dia ngecek apakah mulai, kalau dia mulai sama dengan 0, baru dia berhenti melakukan perulangan. Jadi start itu ganti dengan mulai, samakan variabelnya. Oke, Akmal. Nice. Nomor 1 kamu belum ngerjain itu. Coba cek nomor 1. Nomor 1 tuh belum. Yang awalnya tuh modul, sebuah modul. Nah, yang contoh kita pakai modul hari ini itu ada random dan type. Untuk fungsi yang pertama itu kita pakai random integer. Tadi kan, yang kedua kita pakai type. Time for sleep. Gavrila sama Peter, nomor 5, butuh bantuan. Oke, nomor 5, aku cek dulu punya Peter. Start time. Nah, Peter, coba lihat. Nomor 5-mu, itu kita pakai di sini adalah fungsi sleep. Nah, jadi yang bakal diimpor itu adalah sleep di atasnya. Nah, di sini kita nggak pakai time. Kita hanya minta masukkan banyaknya detik. Oke. Konternya besar dari ini.
Rian kontak. Oh, misalkan 3. Nah, kayak gitu, Peter. Diganti yang import time ke sleep. Itu aja. Oke, makasih. Iya. Kemudian hapus start time-nya itu. Juga ada. Oke, teman-teman, karena udah 11.53, Gabriela sama Peter itu nanti kalau ada kendala bisa di chat lewat platformnya kalau ada yang bingung. Aku balik lagi ke slide itu apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita udah belajar tentang standar library di Python. Berarti kayak modul-modul yang bisa kita panggil di Python. Modul yang bisa melaksanakan tugas tertentu. Contoh di hari ini kita udah belajar tentang angka acak. Nah, pakai modulnya adalah random. Nah, kita juga bisa menampilkan timer waktu itu pakai modul time. Nah, jadi itu yang kita pelajari hari ini. Untuk latihan itu bisa teman-teman kerjakan yang bintang-bintang sebagai untuk latihan dan juga ngasih tahu materi apa sih yang bakal kita pelajari di minggu depan. Nah, sebelum aku tutup, udah 11.54, bisa di on cam dulu. Oke, kita foto bareng ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman untuk hari ini dan selamat liburan. Aku pamit dulu. Makasih Kak. Iya. Makasih, Kak. Iya.